Halo good people, perkenalkan nama saya Mutiara Haninda. Selamat datang di podcast spesial Anxiety at Work, yang tentunya bakal membahas tentang topik yang seru dan menarik bagi kita semua. Sesuai nama podcast kita kali ini, topik yang akan kita bahas adalah Anxiety at Work atau kecemasan di tempat kerja. Kira-kira good people udah ada yang tahu belum nih mengenai Anxiety at Work? Nah kalau belum, pas banget nih, gak usah khawatir. Di podcast spesial kita kali ini, udah ditemenin sama pembicara kita yang keren banget. Namanya Kak Raden Putri Anissa Avianti Prasetyo atau biasa dipanggil Kak Putri, yang merupakan seorang promotor kesehatan. Yuk kita langsung sambut aja dulu kakaknya. Halo Kak Putri. Halo Mutiara. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih banyak ya kakak udah mau hadir, menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita hari ini. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk bisa mengisi podcast ini. Baik Kak. Sebelumnya kakak kerjanya ngapain aja nih sebagai promotor itu? Kalau untuk promotor kesehatan itu sendiri itu bergerak di bidang preventif ya, pencegahan dari suatu penyakit. Nah itu untuk bisa mencegah suatu penyakit itu terjadi atau minimal mengendalikan ya kita pastinya melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, kemudian kita melakukan bina suasana ya, memberikan pengetahuan, penyuluhan kepada masyarakat, terus kita juga melakukan kemitraan dan advokasi kepada pemangku kebijakan baik internal maupun eksternal, kurang lebih seperti itu Mutiara. Kalau boleh tahu udah berapa lama kakak kerja di promotor ini Kak? Kurang lebih sekitar 2 tahun 9 bulan. Keren Kak. Nah, udah pada tahu kan? Udah pada kenal kan sama pembicara kita hari ini? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi Q&A kali ini ya. Baik Kak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak, anxiety itu apa sih Kak? Anxiety itu suatu kecemasan atau rasa takut yang berlebihan yang biasanya itu karena kegiatan sehari-hari. Kecemasan atau kegiatan sehari-hari, baik. Ya, tapi dia udah yang kecemasannya itu lebih dari rasa takut yang biasa ya, yang biasanya kalau contohnya kalau misalnya orang sampai anxiety itu dia sampai keringet dingin atau sampai gemeteran atau misalnya ngomongnya jadi banyak salah-salahnya gitu misalnya gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu indikator dari anxiety. Nah, terus menurut Kakak anxiety di tempat kerja itu seperti apa sih ya Kak? Contoh nyatanya seperti apa? Kalau anxiety di tempat kerja itu ya pastinya faktor yang menyebabkan anxiety-nya itu muncul atau rasa kecemasan dan kekhawatiran berlebihan yang muncul itu diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas yang ada di pekerjaannya dia. Contohnya misalnya ini ya kayak seorang promotor kesehatan bukan harus bisa berbicara di depan umum gitu ya. Nah kalau misalnya dia ternyata punya kecemasan yang berlebihan untuk berbicara di depan umum, bisa muncul tuh ansietasnya gitu. Atau misalnya dia seorang yang ternyata dia introvert banget gitu ya, dia sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau misalnya dia memang belum punya skill atau kemampuan komunikasi yang mumpuni. Nah itu bisa jadi muncul tuh ketika harus berbicara di depan umum, akhirnya dia cemas, dia gelisah gitu ya. Nah itu salah satu contoh dari ansietas di tempat kerja gitu. Kira-kira selain yang kakak sebutin tadi, ada kondisi lain yang dapat menyebabkan timbulnya anxiety dalam pekerjaan itu? Mungkin bisa ya, misalnya nih dalam sebuah pekerjaan kita harus mendapatkan tanggung jawab yang lebih dari satu macam tanggung jawab atau lebih dari satu macam jenis pekerjaan gitu ya. Kita misalnya udah jadi seorang promotor kesehatan, kemudian juga dilibatkan dalam program lain gitu ya, jadi pemegang program lain. Nah itu bisa memunculkan anxiety ketika misalnya deadline dari pekerjaan tersebut bersamaan gitu ya. Nah kita harus menyelesaikannya barengan gitu kan. Sedangkan kan sebenarnya kita juga meskipun kita punya skill multitasking, sebenarnya kan multitasking itu lebih ke kita mengerjakan pekerjaannya itu sebenarnya sih satu-satu, cuma tetap aja dalam secara cepat ya. Pada akhirnya itu bisa memunculkan kekhawatiran dari dalam diri kita sendiri gitu. Atau misalnya dari lingkungan pekerjaan juga bisa ya, misalnya lingkungan pekerjaannya yang kurang mendukung gitu ya, atau kurang suportif. Nah itu bisa menjadi kecemasan tersendiri bagi pekerja tersebut gitu. Terus menurut kakak dampak negatif dari kecemasan di tempat kerja ini apa aja ya Kak?
Tentunya kalau misalnya masalah anxiety-nya ini dia tidak bisa diatasi, nah nantinya kan pasti akan berdampak pada dia bisa jadi stres gitu ya, atau bahkan bisa jadi depresi gitu kan. Nah itu dampak buruknya dan pastinya akan menurunkan kinerja atau performa dari orang tersebut, dari pekerja tersebut gitu. Jadi performanya bisa turun ya Kak? Betul, nanti banyak capaian kinerja atau capaian program yang tidak tercapai gitu. Ya, kalau udah gagal itu bisa jadi memperparah ya Kak anxiety-nya kalau udah gagal. Ya, nanti bisa jadi depresi dong ketika dia tidak bisa mengatasi anxiety-nya, kemudian dia dituntut oleh pekerjaannya gitu kan, harus menyelesaikan capaian programnya, tapi capaian programnya nggak berhasil gitu kan. Itu kan akan menjadi stresor baru kan buat orang tersebut. Nah, itu nantinya pastinya akan akan bisa berdampak ke arah depresi gitu. Makanya anxiety ini sangat penting ya untuk bisa kita atasi gitu. Bahaya banget kalau bisa sampai depresi. Betul, bahaya banget. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saat seseorang merasakan bahwa dirinya memiliki suatu anxiety dalam pekerjaannya, bagaimana seseorang tersebut melakukan coping atau mengendalikan rasa cemas dalam pekerjaannya itu? Oke. Oh ya, sama. Mungkin ini ya sebelumnya bahayanya dari anxiety itu juga nggak cuma berakhir di depresi gitu ya Mutiara, tapi juga bisa memunculkan penyakit-penyakit lainnya. Contohnya apa? Kayak hipertensi ya kan, ketika dia terus-menerus anxiety, kemudian akhirnya dia merilis hormon stres di dalam tubuhnya gitu kan. Nah pada akhirnya nanti akan memicu tekanan darahnya menjadi tinggi setiap saat. Nantinya dia bisa menjadi hipertensi. Nah, kalau misalnya udah hipertensi, kelamaan hipertensi tidak diobati, nanti bisa menjadi stroke. Sebenarnya banyak sih, atau bisa jadi ada gangguan jantung. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya bahaya dari anxiety ini nggak cuma maksudnya tidak hanya sampai ke arah depresi, tapi juga bisa menyebabkan penyakit fisik ya, seperti hipertensi ataupun gangguan jantung pada akhirnya seperti itu. Nah, terus tadi gimana sih cara ngatasinnya gitu ya Mutiara ya? Cara ngatasinnya kalau menurut saya pribadi sih yang pertama nih, misalnya kita gugup untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, itu ya kita bisa meningkatkan skill atau kemampuan kita gitu ya dalam berbicara gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ya kita coba lebih banyak berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Terus sebelum mulai mungkin kita bisa tarik nafas dulu yang dalam gitu kan. Terus kita siapkan semua materi-materi yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk berbicara gitu ya. Kemudian kita mungkin kalau misalnya untuk umat Islam ya bisa bismillah dulu, baca doa dulu gitu ya, baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu kan bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang gitu kan, kita memasrahkan dan mentawakalkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah itu akan insya Allah sih dengan hal-hal tersebut anxiety kita akan jauh lebih berkurang gitu. Jadi pertama kita preparation, kita siapin semua bahan-bahannya. Kedua kita tingkatin skill kita gitu ya. Yang ketiga ya kita berdoa gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dan itu bisa berlaku untuk apapun gitu ya, nggak cuma ketika kita berbicara di depan orang banyak juga. Misalnya kita punya anxiety nih untuk anxiety dalam hal ketemu sama pejabat gitu ya, atau sama bos kita, sama atasan kita gitu ya. Kalau misalnya mau ketemu atasan, mau laporan tuh rasanya udah keringet dingin duluan kan, udah deg-degan duluan. Nah itu gimana caranya supaya mengatasi itu? Yang pertama kita prepare sebaik mungkin apa saja yang harus kita bicarakan dengan bos kita gitu ya. Kemudian kita tenangkan diri, kita banyak berdoa ya, insya Allah sih nanti akan jauh lebih berkurang anxiety-nya. Kalau misalnya seorang karyawan itu menunjukkan tanda-tanda memiliki kecemasan di tempat kerja itu, ada nggak ya dampak langsung terhadap pekerjaannya? Tentunya ada ya. Misalnya karyawan tersebut adalah seorang promotor kesehatan. Nah dia baru terjun gitu ya sebagai promotor kesehatan. Nah dia masih gugup nih untuk berbicara di depan umum. Terus pas lagi mau penyuluhan gitu ya, atau pas lagi mau advokasi ke pemangku kebijakan,
gelagapan gitu ya, ngomongnya udah deg-degan, keringet dingin gitu kan. Terus ya pastinya kan nanti apa yang disampaikan menjadi kurang terinformasikan dengan baik gitu ya. Jadi apa yang sudah dia siapkan, dia mau bicarakan apa ya pada akhirnya itu tidak akan sampai 100% gitu kepada pendengarnya gitu. Jadi kurang maksimal ya Kak usaha dari karyawan ini di pekerjaannya. Iya betul. Jadi dari segi kualitasnya pasti akan berkurang gitu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya ada karyawan nih Kak yang nunjukin tanda-tanda kecemasan, terus hal tersebut pastinya berpengaruh kan ke pekerjaannya. Terus yang bisa kita lakukan sebagai rekan kerjanya itu apa ya Kak? Sebagai rekan kerjanya yang pasti kita bantu dia untuk bisa menenangkan dirinya gitu ya, bantu dia untuk bisa menenangkan dirinya, kemudian meyakinkan bahwa dia bisa gitu ya, bahwa dia bisa menaklukkan rasa cemasnya kayak gitu. Intinya sih bantu untuk tenangin diri dulu sih yang pertama gitu. Kita bantu dia untuk cooling down. Terus mungkin kalau misalnya dia udah kelihatan gugup nih pas lagi ngomong, ya kita sebagai rekan kerjanya kita bantu backup gitu, kita bantu mencairkan suasana juga bisa gitu ya, atau bantu dia menyampaikan informasinya juga bisa gitu. Jadi sebagai teman yang baik kita mesti ngebantu ya Kak. Sekalian. Betul, harus mendukung ya, harus saling support. Menurut Kakak, lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh nggak sih sama kecemasan di tempat kerja? Terus kira-kira lingkungan yang sehat itu menurut Kakak seperti apa? Dan cara membangunnya seperti apa? Oke, lingkungan kerja yang sehat tentunya pasti ya sangat berpengaruh terhadap anxiety di tempat kerja. Karena ketika seseorang sudah memiliki kecemasan terhadap pekerjaan yang harus diembannya, kemudian lingkungannya tidak sehat, tidak mendukung dia gitu ya, atau terlalu kompetitif tapi kompetitifnya tidak sehat, nah pada akhirnya ya akan menyulitkan pekerja tersebut untuk bisa menenangkan dirinya, untuk bisa lebih rileks dalam pekerjaannya, untuk bisa meningkatkan skillnya gitu ya, untuk bisa mencari tahu gimana nih caranya dia untuk meng-coping anxiety-nya itu gitu. Nah karena dan tentunya dia tidak akan bisa menemukan tempat untuk dia mendapatkan dukungan gitu ya di tempat kerjanya. Nah pada akhirnya itu pasti akan menurunkan performa kinerja dari pekerja tersebut gitu. Dan oleh karena itu ya sebaiknya lingkungan kerja itu ya diciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Lingkungan kerja sehat tuh yang seperti apa sih? Yang pastinya yang pertama lingkungan kerja yang satu visi dan misi gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dari suatu organisasi gitu ya. Jadi kan pasti setiap organisasi itu punya visi dan misinya masing-masing. Nah, seluruh karyawan atau pegawai yang ada di situ punya satu visi dan misi yang sama gitu ya, sesuai dengan visi misi organisasi kayak gitu. Kemudian yang kedua itu saling berusaha untuk mematuhi peraturan yang memang sudah disepakati bersama atau peraturan yang sudah ditentukan oleh organisasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah saling mendukung, saling support satu sama lain gitu ya dalam menyelesaikan pekerjaannya, saling bekerja sama, karena pada hakikatnya dalam sebuah organisasi itu yang dibutuhkan adalah teamwork, bukan individual team tapi teamwork. Jadi nggak akan mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya seorang diri, pasti butuh yang namanya rekan kerjanya gitu ya, butuh dari program lain, butuh dari departemen lain kayak gitu. Nah itu oleh karena itu pasti yang lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan yang tercipta budaya kerjasama, saling mendukung untuk tercapainya visi misi organisasi kayak gitu. Terus nih pertanyaan terakhir nih Kak. Apa nih? Agak curhat sedikit nih Kak, maaf. Boleh. Nih, sekarang kan saya sama teman-teman saya nih lagi ada di paruh terakhir masa kuliah nih Kak. Iya, betul. Terus itu artinya sebentar lagi kita bakal lulus, terus mulai masuk dunia pekerjaan. Nah, kira-kira nih apa aja nih Kak yang dibutuhkan pas kita jadi fresh graduate, terus pengen cari kerjaan, tapi sering ngerasa cemas sama dunia pekerjaan sebenarnya, sering cemas buat terjun ke dunia kerja. Kalau dari saya pribadi ya,
jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif yang akan ada di depan sana gitu ya, karena sometimes apa yang kita pikirkan tuh kadang ya tidak seburuk itu gitu loh. Maksudnya yang ada di depan sana belum tentu seburuk apa yang kita pikirkan, tapi juga belum tentu seindah yang kita pikirkan gitu. Jadi kita harus siap untuk sisi negatif dan positifnya apapun itu gitu ya. Dan supaya tidak cemas terhadap hal-hal yang buruk ya, kita tingkatin motivasinya kita lagi gitu ya untuk bekerjanya itu tujuannya buat apa nih gitu ya, niatnya buat apa nih gitu kan ya. Karena kita dalam Islam sendiri kan juga ada hadisnya ya, bahwa innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu ya, bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Kalau misalnya niat kita baik, itulah yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan gitu. Nah, pertama kita perbaiki dulu niatnya. Insya Allah kalau niat kita baik, niat kita untuk beribadah, niat kita untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua, niat kita untuk berbakti sama orang tua gitu ya, untuk membahagiakan keluarga, insya Allah sih Allah akan mempermudah jalannya gitu ya. Meskipun Allah tidak berjanji untuk selalu memberikan kemudahan gitu ya, pasti ada kesulitan, tapi Allah juga janji gitu kan, bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi itu aja sih, maksudnya biar nggak cemas gitu ya, yakin aja gitu sama janji Allah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Masalah yang akan terjadi di dunia kerja itu akan kompleks gitu ya. Dan yang pertama yang harus kita siapkan adalah soft skill. Sebagai fresh graduate ya, soft skillnya itu harus terus diasah, kemampuan kita berkomunikasi gitu ya, komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadinya itu ditingkatin lagi gitu ya. Terus kemudian sopan santunnya, kemudian etikanya gitu ya dalam bersosialisasi dengan orang lain atau dengan masyarakat, seperti itu ditingkatkan. Kemudian juga kemampuan kita ya, skill-skill yang mendukung pekerjaan juga kita mantepin lagi gitu ya, sehingga ketika kita masuk dunia kerja kita sudah benar-benar siap gitu. Dan apapun, dan tetap rendah hati gitu ya. Insya Allah sih kalau misalnya kita menjadi orang yang rendah hati gitu ya, kita down to earth kepada siapapun, kita ramah kepada siapapun, insya Allah sih kita bisa diterima oleh siapapun di luar sana gitu. Terus kalau misalnya nanti ada trouble yang kita hadapi gitu ya dalam dunia kerja, ada problem apapun, ya usahakan untuk selalu pendekatannya kita itu tidak hanya horizontal tapi juga vertikal gitu ya. Jadi selain kita selesaikan masalahnya dengan orang tersebut gitu ya, kita juga minta bantuan sama yang di atas gitu untuk bantu menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi untuk untuk menghindari kecemasan itu sih ya kita lebih berpegang teguh aja nih sama yang maha kuat gitu sih kalau aku pribadi gitu. Jadi tingkatin spiritualitasnya, tingkatin kemampuan dirinya lagi gitu, baik itu dari segi knowledge skill ataupun soft skillnya gitu. Wow, keren banget jawabannya Kak. Nah, karena yang tadi itu udah pertanyaan terakhir, dan gak kerasa ya kita udah ada di penghujung podcast kali ini mengenai coping anxiety at work. Seru banget kan? Tadi kita udah bincang-bincang banyak sama Kak Putri tentang banyak hal mengenai kecemasan dalam pekerjaan. Nah, kira-kira good people masih ada nggak nih yang merasa cemas dalam pekerjaan? Oke, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kira-kira Kak Putri ada nggak pesan untuk good people yang mendengarkan podcast ini yang mungkin masih struggle sama kecemasannya di pekerjaan nih? Tetap semangat, everything is gonna be okay. Just do believe that Allah or God is always be with you, no matter how hard it is. Udah, gitu aja. Keren banget kata-kata kita. Jadi termotivasi buat lebih baik lagi. Amin. Semangat. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, keren banget nih kan pesan dari Kak Putrinya. Nah, karena Kak Putri udah ngasih banyak banget nih informasi dan pengetahuan baru tentang kecemasan dalam pekerjaan itu, buat podcast kali ini kayaknya cukup sampai di sini aja ya. Tapi tenang aja good people, karena setelah ini masih banyak lagi topik lain yang akan dibahas selanjutnya. Nah, karena itu
Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe channel YouTube kami kali ini ya. So, stay healthy, stay safe, and see you later.